Yang saya muliakan seluruh sahabat-sahabat remaja Masjid Nahdlatul Athar yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diberikan nikmat yang paling utama, yaitu nikmat iman dan Islam. Sehingga pada malam hari ini kita bisa duduk di majelis ini. Mudah-mudahan duduk kita di majelis ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam mudah-mudahan akan selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini saya mendapatkan tema, yaitu pemuda Islam yang baper. Apa baper? Ada yang mengatakan bawa perasaan, tapi pada malam hari ini baper di sini adalah bawa perubahan. Yang dimaksud perubahan di sini adalah biyazatil khair, bertambahnya kebaikan. Ada perubahan kebaikan, bukan perubahan yang malah menjadi bumerang di era now ini, di zaman now katanya teman-teman, di era globalisasi ini. Jadi ada beberapa bekal yang bisa kita jadikan rujukan. Ada beberapa hal yang harus kita miliki sebagai pemuda idaman, pemudi yang idaman. Seperti apa itu? Yang pertama, kita harus menjadi orang yang cinta kepada ilmu, untuk menjadikan zaman now ini menjadi perubahan yang lebih baik, ziyadatul khair, maka tanamkan dalam diri kita untuk cinta ilmu, sehingga kita memiliki kecerdasan. Nah, ini sebagaimana yang dicontohkan, bahkan ini menjadi sifat para nabi dan rasul: siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Yang keempat adalah cerdas. Cerdas di sini yaitu cerdas yang berarti bijaksana. Kalau kita urutkan dari depan, siddiq berarti jujur, berkata benar. Itulah sosok ciri-ciri bagi orang pemuda yang ingin melakukan perubahan. Kalau kita ingin melakukan perubahan, maka contohlah sifat baginda Nabi yang empat itu, yaitu siddiq, yaitu berkata benar, berusaha untuk jujur. Kemudian yang kedua, amanah. Apa itu amanah? Amanah merupakan sikap yang baik, melakukan kewajiban dengan baik, itu namanya amanah. Apapun yang menjadi kewajiban kita sebagai pemuda, sebagai pemegang peran penting di masa yang akan datang. Pemuda merupakan salah satu emas, merupakan salah satu permata untuk menuju masa depan lebih baik. Oleh karena itu, kita harus memiliki jiwa amanah. Sebagai pemuda, apa yang harus kita lakukan? Yaitu sebagai penerus pejuang bangsa, apa yang harus kita lakukan? Yang tentunya
pemuda yang baik, ya, itu akan melakukan kebaikan. Apa kebaikan yang harus kita lakukan? Yaitu manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jangan kita mengaku orang baik kalau kita masih belum bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Itulah makna dari sikap amanah. Kemudian yang ketiga, tabligh. Tabligh di sini menyampaikan. Kalau masa Nabi menyampaikan firman Allah, wahyu Allah, tapi kita karena tidak ada firman yang datang kepada kita, tidak ada wahyu yang datang kepada kita, bagaimana sikap kita untuk meneladani baginda Nabi Muhammad? Yaitu dengan saling memberi nasihat antara satu dengan yang lainnya. Ya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling memberi nasihat antara satu dengan yang lainnya. Nasihat kesabaran, nasihat dengan kebenaran, dengan kebaikan. Itulah yang dimaksud dengan tabligh, menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan. Dan yang terakhir adalah cerdas. Cerdas di sini tidak mungkin kita dapatkan kalau kita tidak cinta ilmu. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita berada di majelis ta'lim ini. Mudah-mudahan majelis ini bersama ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini saya membawa tafsir Jalalain. Saya akan kupas beberapa sifat-sifat perbuatan para pemuda yang ada di dalam Al-Quran. Apa pemuda yang telah dicantumkan dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran ada sikap pemuda yang luar biasa, yaitu yang bernama Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim sebelum diangkat menjadi pemuda seperti kita, namun beliau itu memberikan contoh kepada kita kecerdasan yang luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di dalam surat Al-An'am, wa idh qala Ibrahim la li abihi azar. Ketika baginda Nabi Ibrahim berkata li abihi kepada ayahnya Azar, atattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Jadi Nabi Ibrahim ini memiliki seorang ayah, kerjaannya adalah membuat patung berhala. Kemudian patung berhala itu dijual kepada masyarakat. Dan Nabi Ibrahim sebelum diangkat yang dikatakan Ibrahim itu diperintahkan oleh ayahnya untuk menjual patung berhala itu. Tapi apa kecerdasan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim? Beliau melaksanakan apa yang menjadi perintah ayahnya. Tapi di situ tidak dijual, justru di situ jadi dakwah. Wahai masyarakat, wahai kaum, jangan beli patung ini. Patung ini buatan ayah saya. Ngapain menyembah ayah? Buatan ayah saya. Ini tidak pantas untuk disembah. Disampaikan dakwahnya seperti itu. Jadi seharian jual patung nggak laku. Kemudian malam pulang, gimana Ibrahim? Gak ada yang laku ayah, ya besok lagi. Dakwah seperti itu. Itulah yang dilakukan Nabi Ibrahim, sehingga falamma janna alaihi lailu ra'au kaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul alifin. Jadi Allah tampakkan kepada Nabi Ibrahim, yaitu kejadian yang luar biasa. Apa? Terjadinya malam. Kemudian muncullah bintang-bintang. Sehingga dengan munculnya bintang-bintang, ra'au kaba di sini, qala hadza rabbi, ini Tuhan saya. Kata Ibrahim, ini Tuhan saya. Mengatakan seperti itu. Falamma afala, kemudian lama-kelamaan bintang itu redup dan hilang. Maka apa yang dikatakan oleh Ibrahim, la uhibbul afilin, saya tidak cinta kepada sesuatu yang hilang, kepada sesuatu yang lenyap. Berarti bintang ini bukan Tuhan saya. Kemudian selanjutnya, falamma ra'al qamara bazighan,
Qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi. Kemudian ditampakkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala apa itu? Qamar. Apa qamar? Bulan yang luar biasa terangnya. Ini mungkin Tuhan saya. Tapi pada kenyataannya ketika bulan pada siang hari lenyap, berarti ini bukan bulan saya, bukan Tuhan saya. Kemudian falamma ra'a syamsa bazigatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ya. Kemudian setelah paginya muncullah matahari. Ketika muncul matahari, ini mungkin Tuhan saya yang harus saya sembah. Tapi kenyataannya setelah semakin siang kok tambah terang. Oh, ini mungkin benar-benar Tuhan saya. Tambah sore sehingga terbenam, berarti ini bukan Tuhan saya. Disimpulkan di situ berarti Tuhan saya adalah yaitu Zat yang menciptakan alam semesta dan seisinya. Sehingga di dalam doa kita membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Dibaca oleh kita. Ternyata yang menciptakan alam semesta inilah Tuhan saya. Nah, inilah kecerdasan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim sebelum diangkat menjadi Rasul masih pemuda. Ini luar biasa, memikirkan sesuatu yang baik, ingin melakukan perubahan. Masa selama ini orang menyembah, ya, menjadikan patung ciptaan ayah saya sebagai Tuhan, padahal patung ini tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Nabi Ibrahim itu bisa melihat dari ayahnya, dari membuat patung kemudian diukir dan sebagainya, dipikir kok kenapa orang percaya inilah. Berarti bapak saya hebat ya. Bapaknya hebat bisa membuat Tuhan yang disembah oleh kaumnya. Ini kebodohan yang fidolalim mubin, kebodohan, kezaliman yang benar-benar nyata. Ini yang dilakukan Nabi Ibrahim sehingga melakukan perubahan, dan ini perlu kita tiru bagi kita semuanya bahwa perubahan yang lebih baik dengan ziyadatul khair, maka ini yang akan menjadi pijakan bagi kita semuanya untuk melakukan perubahan, yaitu dengan berbekal ilmu. Kemudian dilanjutkan lagi, tidak cukup di situ kecerdasan Nabi Ibrahim. Kemudian juga di dalam surat Anbiya, qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathil allati antum laha aakifun. Qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Qala wa laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Nah, di sini menunjukkan kecerdasan. Pada satu hari Nabi Ibrahim datang ke sebuah tempat peribadatan. Di dalam tafsir ini dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu datang ke tempat kuil miliknya Raja siapa? Raja Namrud. Namanya Raja Namrud. Kemudian Nabi Ibrahim itu di sini dijelaskan menghancurkan. Makanya di sini di dalam tafsir di sini menghancurkan berhala. Wa tallahi la yakidanna asnamakum ba'da an tuwallaw mudbirin faj'alahum judada. Menghancurkan. Jadi berhala-berhala yang banyak itu dihancurkan pakai kapak besar ya, betul bahasanya. Dihancurkan, ada kepalanya dihancurkan, tangannya semua dihancurkan. Hanya satu yang tidak dihancurkan oleh beliau Ibrahim, itu kecerdasan beliau, satu yang tidak dihancurkan. Apa tujuannya? Di sini illa kabiran lahum, kecuali yang besar. Jadi berhala patung yang besar itu tidak dihancurkan, yang lain sudah hancur semuanya. Ya illa kabiran lahum,
kecuali satu yang besar tidak dianjurkan, la'allahum ilaihi yarji'un, mereka akan kembali sadar bahwa ini tidak pantas untuk disembah. Itulah perubahan yang harus dilakukan. Kita harus cerdas. Apa yang menjadi hal yang tidak baik, ayo kita rubah dengan semangat pemuda kita, dengan semangat yang berapi-api kita. Apa yang di masyarakat kok tidak baik, oh ternyata dengan adanya HP kok dibuat game online dan sebagainya. Coba kita pikirkan apa dan bagaimana cara mempengaruhi mereka tidak lagi senang dengan yang namanya game online di mana-mana, main HP di mana-mana, main HP. Luar biasa. Itu perubahan yang tidak baik. Ayo kita rubah sebagaimana perubahan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim pada masa itu. Orang semuanya menyembah berhala. Nah, sekarang banyak orang pemuda-pemuda sekarang, pemudi-pemudi sekarang disibukkan dengan ya namanya game online. Apalagi sekarang lagi online, belajarnya 5 menit, 10 menit, mengerjakan tugas, setelah itu 1 jam, 2 jam, 5 jam seharian main HP online dan lain sebagainya. Ayo kita lakukan perubahan. Mulai dari siapa? Ibda binafsi, dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri. Ya. Oleh karena itu, kemudian kecerdasan Nabi Ibrahim, ya, ketika hancur dipanggillah Nabi Ibrahim, tertuduh Nabi Ibrahim karena orang yang berdakwah, yang menyuruh atau melarang untuk tidak menyembah berhala Nabi Ibrahim. Juga dipanggillah Nabi Ibrahim, diminta pertanggungjawaban. Apa benar? Ini ceritanya di sini ya, kalau ini dibaca lama ya. Apakah benar Ibrahim? Apakah benar engkau yang mengaturkan ini? Kok nanya sama saya? Tanya dong sama yang besar itu. Kan dia yang pegang kapal. Dia siapa tahu dia marah. Dia marah, lagi stres, lagi pusing, akhirnya yang kecil-kecil dihancurin. Buktinya dia nggak rusak sedikit pun. Dia pegang kapal. Kenapa engkau nggak tanya sama dia? Marah Raja Namrud. Apa kemarahannya? Kamu bodoh, kamu gila. Ini patung nggak bisa bicara. Jangankan patung bergerak, bicara pun nggak bisa. Akhirnya dibalik oleh Nabi Ibrahim. Kalau patung ini nggak bisa bicara, nggak bisa bergerak, ngapain disembah? Itu kecerdasan beliau. Ya. Kenapa disembah oleh raja? Kenapa disembah oleh kaum semuanya ini? Coba sekarang kita berpikir, siapa yang benar? Jangankan dia mau bela kalian semua, bela dirinya sendiri nggak bisa, bicara juga nggak bisa. Ngapain harus disembah? Ya, namanya kebatilan, sehingga Nabi Ibrahim itu mendapatkan hukuman yang dibakar hidup-hidup. Apa yang terjadi? Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah, jangan buatlah dingin kau, jangan panas, dan selamatkan Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim selamat dalam kobaran api. Tidak sedikit pun terbakar, baik bajunya apalagi menyentuh kulitnya. Inilah yang jadi motivasi dalam diri kita. Kita harus melakukan perubahan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Kecerdasan yang luar biasa sehingga bisa memahamkan kepada kaumnya bahwa hal itu tidak baik dan itu harus ditinggalkan. Ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya di dalam Al-Quran kata-kata pemuda di sini yaitu dipanggil dalam sebutan fatan. Pemuda di sini dikatakan dalam ayat di sini dikatakan fatan, yang diartikan dalam kamus yaitu pemuda, orang yang masih muda belia. Ada 2. Kemudian yang kedua di dalam Al-Quran ini di dalam surat Kahfi 1 fatan karena 1 Ibrahim. Fatan itu isim mufrad, hanya 1 orang. Tapi di dalam surat Kahfi di sini dijelaskan id awa fityatu ilal kahfi. Fityah ini dari kata fatan, jamaknya menjadi fityah, jamu fatan. Wa huwa asyabbu kamil khaifina ala imanihim min qaumihim kuffar.
Jadi fityah di sini adalah pemuda yang banyak. Siapa itu? Ashabul Kahfi. Kenal dengan Ashabul Kahfi, ceritanya kan sudah tahu ya. 7 pemuda yang di situ menguatkan dalam dirinya bahwa dia tetap pada keyakinannya, tidak mau menyembah berhala sebagaimana yang disembah oleh raja siapa? Raja Dicyanus, namanya Raja Dicyanus. Jadi Ashabul Kahfi ini 7 pemuda yang luar biasa keimanannya, dipaksa untuk menyembah berhala tapi dia tidak mau. Ini dapat kita ambil kisah ini bahwa jadi seorang pemuda harus istiqomah, harus tetap pada pendiriannya. Selain cerdas, pandai, cinta ilmu, maka yang kedua kita harus istiqomah sebagai pemuda, harus tegas, harus siap dalam segala hal. Jangan mencela-mencela, diajak ke sini ke masjid oke, diajak ke bar oke, ke kafe oke, diajak pengajian oke. Ini namanya mencela-mencela, tidak istiqomah ya. Tidak tetap pada pendiriannya. Jadi seorang pemuda harus tegas, harus istiqomah. Yang benar harus dibenarkan, siapapun itu. Sebagaimana Ashabul Kahfi. Jadi Ashabul Kahfi ini dikejar oleh prajurit Raja Dicyanus, sehingga Ashabul Kahfi ini bersembunyi di sebuah gua. Dan apa yang dilakukan? Bertawakal kepada Allah. Sehingga doa yang dipanjatkan, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Yang sering dibaca ya. Ini di Al-Qur'an ada. Jadi doa ini doa yang dipanjatkan oleh sahabat Ashabul Kahfi di dalam gua ketika terjepit ya, ketika dikejar oleh pasukan Raja Dicyanus, dipaksa untuk menyembah berhala. Tapi mereka tidak mau. Akhirnya sudah mentok tawakal kepada Allah. Ya Allah, semua ini kami bertawakal kepada Engkau ya Allah. Dengan doa Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Memohon kepada Allah, mudah-mudahan masalah urusan yang saat itu sedang terjadi diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, kita sebagai pemuda bagaimana cara melakukan perubahan? Yang pertama, harus punya bekal ilmu, kecerdasan, cinta ilmu, cinta ta'lim. Kemudian yang kedua, kita harus istiqomah. Ya, harus istiqomah. Kemudian yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang pemuda, pemuda itu nafsunya juga berapi-api. Ya, nafsunya pemuda itu berapi-api. Nafsu macam-macam, nafsu amarah dan lain sebagainya. Maka kita sebagai pemuda supaya bisa melakukan perubahan, maka kita harus bisa mengekang hawa nafsu kita, yaitu dengan sabar. Jadi pemuda itu harus sabar. Sabar ini ada 3. Yang pertama, sabar dalam menghadapi cobaan Allah, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim ketika diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya sendiri. Ya. Kemudian juga sabar dalam melaksanakan ketaatan, sebagaimana beliau sebenarnya benar. Ya, walaupun itu menjadi anak kesayangannya, puluhan tahun tidak punya anak, setelah punya anak balik namanya Ismail, disembelih karena itu adalah perintah Allah, maka harus sabar dalam melaksanakan ketaatan. Kemudian sabar yang ketiga, sabar yaitu mengekang hawa nafsu, meninggalkan kemaksiatan, sebagaimana sabar yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi cerita Nabi Yusuf itu paling panjang ceritanya. Dalam cerita Nabi Yusuf nanti dengan sahabat-sahabat sekalian bisa lihat dalam surat Yusuf dari awal hingga akhir itu cerita. Ya, mulai dari Alif Lam Ra, tilka ayatul kitab mubin, sampai di belakang itu cerita. Apa?
ceritanya Nabi Yusuf yang kuat mengekang hawa nafsunya. Keistimewaan Nabi Yusuf sebagai pemuda yang luar biasa. Yang pertama, beliau qala Yusuf li abihi, ya, mengatakan kepada ayahnya, bermimpi bahwa bulan dan matahari semuanya itu tunduk di hadapannya. Apa kata Nabi Ayub? Nabi Yakub, namanya Nabi Yakub abadanya. Dan Yusuf, kamu jangan cerita sama yang lain, karena khawatir kalau ini didengar oleh saudaramu itu akan iri sehingga bisa celaka kamu. Akhirnya ternyata hal itu didengar oleh saudaranya, sehingga Nabi Yusuf diasingkan dan bahkan dibuang di sumur, ya, diasingkan, dibuang, dikatakan dimakan harimau dan sebagainya. Sehingga dengan proses yang panjang, ternyata di dalam sumur itu tidak hidup, sehingga dibawa oleh seorang pedagang dijual oleh beliau karena ketampanannya, dibeli oleh raja. Singkat cerita di sini ya. Kemudian bisa nanti dilihat di rumah, dibaca lagi. Kalau baca satu persatu tidak selesai. Kemudian sampai di sana dirawat sampai besar, dewasa, ya, pemuda lah, sehingga dengan ketampanannya membuat istri raja yang bernama Zulaikha jatuh hati kepada Nabi Yusuf. Jatuh hati kepada Nabi Yusuf itu belum diangkat Nabi, ya, katakanlah Yusuf. Kemudian terdengar kabar bahwa siapa? Zulaikha itu cinta kepada budaknya sendiri. Zulaikha cinta kepada budaknya. Jadi istri raja cinta kepada budak, pelayannya, ya. Seorang istri raja yang cinta, jatuh hati kepada pelayannya. Ini gak etis, kedengaran oleh istri-istri para menteri-menterinya, pejabat-pejabat yang lain. Kemudian setelah itu nggak percaya, dipanggil, diundang, dipegangin buah sama pisau. Ini nggak ngarangnya, di sini saya baca tadi begitu ceritanya. Pegang pisau, kemudian Yusuf, setelah pegang pisau sama buah, Yusuf keluar. Yusuf lewat saja, ternyata apa yang terjadi? Bukan buahnya yang diiris, tapi jari-jarinya perempuan, istri-istri pejabat yang lain itu yang diiris. Nggak terasa luka. Kenapa? Karena ada Yusuf yang luar biasa ketampanannya, sehingga nggak terasa jarinya itu kena potong, luka. Setelah Yusuf keluar, baru terasa, aduh semuanya. Apa kata Zulaikha? Itu kamu padahal hanya berapa menit lewat sudah terbayang luar biasa. Apalagi saya malam ketemu Yusuf, pagi ketemu Yusuf, mau makan ketemu Yusuf, mau tidur ketemu Yusuf, gimana enggak saya? Katanya istri Zulaikha. Sehingga satu ketika, singkat cerita, Nabi Yusuf itu dimasukin dalam kamar, ya, oleh Zulaikha. Sudah nggak kuat, kebelet Zulaikha cintanya kepada Yusuf, dipaksa. Ini yang ceritanya diperkosa, ini bukan perempuan, Nabi Yusuf yang diperkosa oleh Zulaikha. Lari Yusuf itu, lari, nggak mau. Yusuf sudah buka, bahasanya itu kan bahasa tafsirnya itu sampai buka telanjang dada, tapi Nabi Yusuf lari Nabi Yusuf. Untung Yusuf beneran, ya. Ada kalau Yusuf putih, ada namanya Yusuf. Ya, jadi lari Nabi Yusuf juga mau. Ini sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Sehingga karena lari Nabi Yusuf di depan, sehingga ditarik baju Yusuf, robek sampai robek bajunya. Lama kelamaan ketahuan prajurit aja di sidang. Di sidang di situ ditahan. Ya, karena kalah. Apa kata Zulaikha? Yusuf yang menggoda saya. Akhirnya oleh raja dihukum. Kemudian untuk minta kesaksian, Yusuf, kamu minta sidang. Akhirnya apa yang terjadi? Disuruh menjadi saksi adalah anak bayi yang belum berumur 40 hari. Akhirnya dapat, prajurit dapat.
Apa kata bayi yang baru lahir itu? Langsung mengatakan bahwa ciri-cirinya, kalau lihat bajunya Yusuf dan Zulaikha, kata bayi itu berkata lantang, kalau bajunya Zulaikha yang di depan sobek, berarti Yusuf yang salah. Tapi kalau bajunya Yusuf yang di belakang yang sobek, atau bajunya Yusuf yang di depan sobek, maka Yusuf yang salah. Tapi kalau bajunya Yusuf yang di belakang sobek, berarti Yusuf yang benar. Dicari bajunya, ternyata bajunya Yusuf di depan tidak sobek, yang sobek malah di belakang. Ini membuktikan bahwa yang benar adalah Yusuf, yang salah adalah Zulaikha. Secara kenyataan praktiknya yang begitu. Jadi Yusuf lari, dipegang di belakang sampai belakang robek bajunya. Ini menunjukkan bahwa Yusuf yang benar, Zulaikha yang salah. Tapi pada kenyataannya, disitulah keadilan di dunia ini tidak abadi. Jadi keadilan di dunia ini nggak bisa. Yang ada bukan keadilan, tapi yang ada di dunia ini hanya pengadilan. Ya, yang ada di dunia ini hanya pengadilan, keadilan nggak ada. Karena keadilan yang hakiki yaitu nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini seorang pemuda harus bisa mengekang hawa nafsu seperti hawa nafsu yang dimiliki oleh Nabi Yusuf. Jadi pemuda ini kan dikit-dikit orang lihat orang yang bahenol dan sebagainya, waduh luar biasa. Apalagi di FB, mohon maaf yang perempuan ya, jangan buat dosa jariah. Kalau dulu istilah kenal ada pahala jariah ya kan, amal jariah. Walaupun meninggal dunia pahala terus mengalir kan ya. Tapi sekarang ada namanya dosa jariah, dosa yang terus mengalir walaupun orang itu melakukan kebaikan. Contoh misalnya jenengan lagi selfie, tidak pakai kerudung, apalagi pakai you can see selfie, diupload di FB, dilihat oleh sekian orang sedunia yang melihat, iya kan? Dilihat. Kemudian jenengan itu baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika baca Bismillah, Yasin wal Qur'anil Hakim, bersama dengan itu orang melihat, ya, misalnya Mas Taufik melihat, ini pokoknya bernafsu, maka bukan pahala yang dicatat oleh Allah, maka dosa akan dicatat. Nauzubillahi min dzalik. Jangan buat itu selfie dengan baju yang tidak baik. Kalau perempuan mau ya dengan keluarga lah foto bareng, ya dengan berbusana muslim, jangan tampakkan lekuk-lekuknya itu yang tampakkan. Ya. Ini kan baru pakai busana muslim betul, tapi tetap ya sama saja. Ya, jadi seorang pemuda harus bisa mengekang hawa nafsu. Kemudian setelah itu apa yang harus kita jadikan bekal? Yang pertama adalah cinta ilmu, harus cerdas, harus pandai, harus bijaksana. Kemudian yang kedua apa tadi? Kita harus istiqomah. Kemudian yang ketiga kita harus bisa mengekang hawa nafsu. Dan yang keempat, ingat kita harus tawadhu. Rata-rata biasanya namanya pemuda itu luar biasa, trek-trekan itu bukan umur 70 tahun loh, iya kan? Itu pemuda yang trek-trekan, ya, nggak supaya yang lari dan sebagainya. Itu rata-rata anak pemuda, ya namanya pemuda, darahnya masih seger ya nggak saja. Jadi kita harus tawadhu, jaga kesopanan. Tirulah ketawadhuan itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tawadhunya beliau, ya, sampai Allah sendiri yang kagum pada baginda Nabi. Coba dilihat, saya tadi buka di surat Al-Qalam ini. Surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang apa? Memberikan apresiasi Allah. Allah kagum kepada akhlaknya baginda Nabi Muhammad. Wa innaka sungguh. Inna itu mengatakan sungguh.
nggak ada duanya. Nggak ada duanya. Akhlak Muhammad luar biasa, tumbuh luhur, nggak ada duanya. Ya, akhlak kepada sesamanya, ya, kepada tetangga, kepada sahabat, kepada orang tua, kepada guru, kepada pemerintah, kepada siapapun berakhlak baik. Jangankan kepada manusia, kepada binatang pun luar biasa akhlaknya beliau. Jangankan kepada binatang, kepada tumbuhan luar biasa akhlaknya beliau, tawaduknya beliau. Hal ini juga dicontohkan oleh Nabi Ismail. Nabi Ismail itu akhlaknya luar biasa, tawaduknya luar biasa. Kira-kira ada yang bisa mencontohkan Nabi Ismail? Nabi Ismail itu ketika ditanya oleh ayahnya yang bernama Nabi Ibrahim, ini sudah saya contohkan tadi biar nggak ngambang ya. Apa yang disampaikan oleh ayahnya? Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adlamuka fanzur madza tara. Wahai anakku, saya tadi malam mimpi untuk menyembelih engkau. Ya. Apa? Fanzur madza tara, kata Allah, saya diperintahkan untuk menyembelih engkau. Apa jawaban Ismail? Itu masih muda, masih baru balik. Ada di tafsir ini yang menyatakan bahwa balik sampai sini, jadi sudah umur 7 tahun. Ada yang mengatakan salasa asyarata, ya. Jadi ada yang mengatakan 13 tahun di tafsir. Akhirnya sudah balik gitu. Jadi anak yang baru balik berarti kan sudah pemuda di situ ya. Di situ apa jawaban beliau? Ketawaduan beliau kepada ayahnya. Beliau menyatakan, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Qala ya abati fa'al, wahai abahku, laksanakan segera apa yang menjadi perintah Allah. Nah ini loh, kira-kira kita kalau bapak kita itu tuh misalnya, saya tadi malam mimpi dari Allah ini apa? Untuk nyembelih kamu, kira-kira gimana? Wah jangan Pak. Itulah kita ya. Kalau Ismail monggo lanjutkan. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi makhluk Allah yang sabar. Itulah akhlak para pemuda Nabi Ismail, baginda Nabi Muhammad, Nabi Yusuf, kemudian Ashabul Kahfi, dan Nabi Ibrahim masih mudanya itu melakukan kebaikan. Dan yang terakhir yaitu sebagai pemuda kita harus solidaritas, memiliki sikap solidar. Apa solidaritas itu? Apa? Kerjasama, berkelompok, bermajelis, berorganisasi. Itu yang harus. Jadi nggak bisa kita berjuang sendiri-sendiri. Kita lihat bangsa Indonesia ketika berjuang sendiri-sendiri nggak selesai, nggak merdeka. Setiap daerah punya pahlawan, iya kan? Patimura meninggal dunia, Cut Nyanten meninggal dunia, Pangeran Diponegoro meninggal dunia, Imam Bonjol meninggal dunia. Kenapa? Karena perangnya sendiri-sendiri, tidak bersatu. Tapi ketika sudah ada yang namanya Persatuan Budi Utomo, disitulah dibangkitkan persatuan dan kesatuan, sehingga ada Sumpah Pemuda. Iya, inilah pentingnya pemuda. Jadi pemuda itu luar biasa, yang mencetuskan sehingga kita merdeka. Ini adalah pemikiran para pemuda yang menguatkan semua dari Sabang sampai Merauke, disatukan di situ sampai ada kongres, ada Sumpah Pemuda, dan juga ada rancangan bagaimana ada kemerdekaan setelah itu. Bagaimana kita harus merdeka? Itu adanya organisasi. Kalau nggak ada organisasi, kita mau kemana? Makanya para ulama ada yang mengatakan al-haqqu bila nidhamin yaghlabu batil bin nadam. Jadi apa kata ulama? Kebenaran, kebaikan, ya,
bila nidomin tidak terorganisir, tidak terencana, tidak tersusun, ya, yang limu maka akan kalah, bisa dilenyapkan al-batilu bin nidami, yaitu dengan kebatilan yang tersusun rapi. Ini kata ulama. Ini, ya, walaupun dari siapa ini kan banyak kontroversi. Katanya dari Sayyidina Ali, padahal rumusannya nggak ada. Kita nggak penting. Ini jadi motivasi dalam diri kita. Yang jelas ini bukan ayat, yang jelas ini bukan hadis, tapi ini kata-kata mutiara yang luar biasa, bahwa kebenaran itu harus tertata dengan rapi. Dengan apa? Dengan terorganisir. Maka kalau kebenaran tidak ada kesiapan, tidak tersusun rapi, tidak dibentuk sebuah organisasi, tidak dibentuk sebuah ADART di sebuah organisasi, maka akan hancur oleh kebatilan yang tersusun dengan rapi. Inilah pentingnya kita berorganisasi. Ini yang dimaksud dengan solidaritas. Ada wadah. Kalau kita berjuang sendiri-sendiri nggak akan selesai. Baginda Nabi berjuang luar biasa. Ya, perjuangan Nabi luar biasa karena sendiri baginda Nabi, tidak berkelompok. Sehingga Nabi Muhammad itu memerintahkan hijrah ke Habasyah. Gak bisanya hijrah sahabatnya. Nabi tetap bertahan di Mekah. Kemudian gagal. Kemudian hijrah sendiri Nabi bersama Zaid bin Harisah, yaitu ke Taif. Apa yang terjadi? Dilempari batu sampai bercucuran darah. Kenapa? Sendiri. Tapi ketika terorganisir, tertata rapi setelah Isra Mi'raj, ada Bai'atul Aqabah, di situ tertata rapi oleh Nabi. Sehingga mengutus sahabatnya, diajarkan Islam di Madinah duluan, ya, diutus lagi diajarkan. Kemudian orang Madinah, Haus dan Khazraj diajarkan sebuah konsep Islam yang luar biasa diajarkan di Madinah. Sehingga Madinah luar biasa yang awalnya itu perang setiap hari, damai dengan konsep yang disampaikan oleh baginda Nabi. Sehingga ketika baginda Nabi hijrah ke Madinah, yang di situ dulu namanya Yasrib, luar biasa disambut dengan tala'al badru alaina, disambut dengan baik. Kenapa? Diorganisasi dengan baik oleh Nabi, ditata rapi dengan baik oleh Nabi, dikirim. Ini yang sudah paham ilmu agama, dikirim di sana, dikirim ditata rapi. Sehingga luar biasa perjuangan Nabi sehingga sampai pada saat ini. Oleh karena itu saya bersyukur di Masjid Minatul Alfan ini ada yang namanya Remas Masjid. Ini wadah, ya. Jangan sampai kita cerdas tapi tidak punya wadah. Sepandai apapun kita tapi tidak ada wadah, kocar-kacir. Banyak uang tapi tidak ada wadah yang kocar-kacir uang kita. Ya. Jadi kita pandai itu gak akan pernah mendapatkan kebandaian, kebandaian itu kalau kita hanya sendiri-sendiri. Kita harus bermajlis, kita harus bersatu, kita harus memikirkan kebersamaan. Ini yang dimaksud dengan solidaritas. Ayo kita belajar dari remaja masjid sebagai cikal bakal untuk menjadi takmir masjidnya. Nanti sudah menjadi takmir luar biasa nanti. Jadi masjid pun ini harus ada pengurusnya, bukan sembarangan. Ada bagiannya masing-masing. Sudah tersusun kan? Ada ketua, ada sekretaris, ada bendara, ada seksi-seksi, ada ADART, ada aturan di situ. Kenapa Madinah? Walaupun di situ ada orang Yahudi, Majusi, Nasrani menjadi satu, karena ada piagam Madinah yang diatur oleh baginda Nabi bersama non-Muslim. Orang Majusi, Yahudi, Nasrani kumpul jadi satu. Disitulah ada namanya piagam Madinah, yaitu kebersamaan tanpa memperbedakan agama, tanpa membedakan suku. Di situ bersatu padu demi keutuhan bangsa dan negara. Itu yang diajarkan baginda Nabi. Oleh karena itu saya senang kalau sudah ada pemuda yang ikut belajar organisasi, itu luar biasa. Sehingga tahu apa tugas sebagai ketua,
tahu apa tugas sekretaris, tahu tugas bendahara dan seksi-seksi yang lain. Insya Allah kalau kita sudah bersama tidak ada kesulitan. Ingat, setiap manusia ada kekurangan, ada kelebihan. Fungsi organisasi akan besar apabila yang kurang diisi oleh yang lebih. Jadi dalam organisasi supaya baik, maka organisasi itu setiap pengurus jangan mencari kesalahan pengurus yang lain. Ya, sekretaris jangan cari kesalahan ketua, ketua jangan cari kesalahan sekretaris, jangan cari kesalahan bendahara. Kalau saling menyalahkan nggak akan selesai. Kapan mau membesarkan organisasi itu? Bagaimana bisa mengayomi anggota-anggotanya kalau sudah pengurusnya seperti itu? Jadi organisasi itu akan besar apabila merasa memiliki. Organisasi itu akan menjadi besar apabila yang kurang diisi oleh yang lebih. Jadi kita lihat adalah kelebihannya masing-masing. Oh, orang ini ahli komputer, di bagian bisa bagian bendahara, bagian sekretaris, aku ke bagian pengurus dan lain sebagainya. Oh, orang ini punya wibawa, oh silahkan di bagian ketua. Ya. Jadi semua itu ada lebih dan kurangnya. Oleh karena itu, ayo kita bareng-bareng. Insya Allah kalau kita bareng-bareng, maka akan apa yang menjadi keinginan kita akan terwujud dengan baik. Nah, sahabat-sahabat sekalian, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo, atau sampai